Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya, dimanapun teman-teman berada. Salam buat keluarga teman-teman. Dengan saya, Bung Ropan, pelatih Vietnam Kim Sang-suk ya, sekarang membidik STY. Kenapa? Karena sasaran dia adalah target mengalahkan Indonesia dalam duel di tanggal 15 Desember yang akan datang. Itu akan berlangsung di Asian Cup atau dulunya dengan Piala AFF. Nah, pertemuan antara Vietnam dan Indonesia ini akan dimainkan di Stadion Fitri di Provinsi Putong. Jadi ini mengenang juga bagaimana perjumpaan ketika Vietnam masih ditangani oleh Park Hang-seo saat itu, dan kita ketemu dengan mereka di SEA Games 2021 ya, di mana kita kalah dari Vietnam. Dan sekarang Kim Sang-suk diberikan tugas ketika dia menggantikan Philippe Troussier, dan baru bisa mencatat satu kemenangan di kualifikasi terakhir ya, di pra-piala dunia di putaran kedua mengalahkan Filipina ketika itu. Tapi kesininya tidak memberikan suatu hal yang bagus ya, dengan tren yang baik, karena dalam pertandingan persahabatan juga kalah dari Rusia, kalah dari Irak sebelumnya ya di pra-piala dunia, kalah dari Thailand juga, bermain imbang dengan India 1-1 dalam pertandingan persahabatan. Jadi memang tren yang negatif lah boleh dikatakan. Makanya untuk ajang Piala ASEAN ini dijadikan tempat yang baik buat Vietnam untuk bisa memperbaiki penampilan mereka, performa mereka. Target mereka adalah ke final dan menjadi juara tentunya. Juara bertahan adalah Thailand dalam 2 edisi terakhir. Nah, bagi Kim Sang-suk ini adalah dia akan dipecat jika gagal membawa Vietnam itu melaju ke final. Jadi memang dia dalam tekanan. Nah, tugas dia sebelum ke sana bertemu dengan STY. Ya, kompatriot dia sesama pelatih dari Korea, dan dia ingin mengalahkan STY. Tetapi STY datang kan bukan dengan tim senior. Walaupun ini ajang Asian Cup ini untuk senior, tapi datang dengan tim U22-nya. Memang di dalamnya ada beberapa pemain senior, tapi dalam usia yang masih muda. Ya, katakanlah di sana ada dipanggil kemarin Marcelino, ya ada Pratama Arhan, Asnawi, ada Muhammad Ferrari juga yang ikut di dalam, ada Hoki Caraka, ya ada Arkan Fikri yang pernah masuk ke tim nasional. Belum lagi kalau ditambah dengan Rafael Struijk, Ivar Jenner, ada kemudian dengan Justin Hubner. Tentunya ini pemain-pemain muda yang sudah dicoba oleh STY bermain di timnas senior. Nah, apapun itu Kim Sang-suk tidak mempersoalkan, tapi yang pasti mereka ingin mengalahkan Indonesia, karena Indonesia menjadi hambatan utama buat mereka ya. Mereka ingin mencari juara grup sehingga mungkin akan menghindari Thailand, karena Thailand di grup A bisa dipastikan sebagai juara grup. Nah, ketika mereka menjadi juara grup, mereka akan ketemu dengan runner up grup A ya, entah Malaysia atau Singapura. Sementara kita, kalau kita kalah dari dari Vietnam, kita akan berhadapan dengan Thailand. Nah, itu sasaran mereka. Mereka harus mengalahkan Indonesia. Tapi kan tidak semudah itu untuk mengalahkan Indonesia, walaupun kita datang dengan tim U22 kita. Ya, karena kalau menurut saya, ketika kalau lengkap semua diberikan izin ya, Ivar, Rafael yang nantinya katanya akan bermain nanti di semifinal. Ya, memang tidak akan bermain melawan Vietnam di tanggal 15 itu. Ya, tapi kalau kita dengan ada Justin Hub dan Marcelino bisa ikut di dalam, saya pikir kita bisa memberikan perlawanan, dan bukan tidak mungkin kita bisa mempermalukan mereka. Karena di tahun 2024 ini Vietnam itu 3 kali ketemu dengan kita. Kalau bicara di ajang senior, mereka tidak menang, bahkan kebobolan 5 gol tanpa pernah mencetak gol ke gawang Indonesia. Ya, dimulai dari Piala Asia Januari lalu di Qatar, kita menang dengan 1 gol ya, ada penalti dari Asnawi ketika itu ya di penyisian grup. Kemudian kesininya di ronde kedua kita kan 1 grup di pra-piala dunia zona Asia ini. Di putaran kedua kita hajar mereka di Jakarta dengan kemenangan 1-0 lewat gol Egy, dan di Hanoi di Maidin Stadion kita mempermalukan mereka dengan telak 3-0 atau 0-3, karena mereka sebagai tuan rumah kan. Diawali dengan gol dari Jai Isyas, ini gol pertama dia dalam pertandingan melawan Vietnam. Kemudian ada Ragnar juga, gol pertama Ragnar ketika itu saat memperkuat Indonesia, dan ada Ramadan Sananta yang membuat gol. Jadi itu menjadi rasa penasaran bagi Kim Sang-suk sebagai pelatih untuk bisa menjegal tim asuhan
STY dalam duel tanggal 15. Jadi memang duel yang seru. Mereka memang sengaja memilih Stadion Fitri ini untuk jadikan pertandingan fase di babak penyisian ya untuk fase grup. Ya, kita akan nantikan itu, tetapi dengan diancamnya ia sebagai pelatih untuk membawa ke final dan harus juara, tentunya akan berbahaya ketika STY bersama pasukan Garuda Muda kita menjungkalkan mereka. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Vietnam. Vietnam akan tampil dengan kekuatan penuh walaupun ada beberapa pemain mereka yang dikatakan tidak begitu oke, kurang fit ya, tidak dipanggil, tapi tetap mereka menjadi lawan yang kuat buat kita di grup B. Ya, kita akan memulai pertandingan melawan Myanmar tentunya tanggal 9 Desember sebelum akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12, baru ketemu dengan Vietnam tanggal 15. Itu menjadi partai saya pikir hidup mati ya buat Vietnam sendiri. Ya kalau kita kan enjoy aja ya bagi kita, karena kita akan menjamu Filipina pada pertandingan tanggal 21. Tapi bagi Vietnam, karena mereka bertekad untuk bisa mengalahkan Indonesia, ini partai yang mereka tunggu. Ya, masyarakat pecinta sepak bola di sana, ya mereka mungkin tidak peduli dengan kita kirim U22, tapi yang penting Indonesia mereka harus kalahkan dulu. Ya, sehingga ini juga akan menjadi perhatian bagi STY untuk bisa menurunkan kekuatan penuh terlepas dengan tim U22 kita. Karena kita juga ditargetkan ya harus ke final dan juara. Ya, kalau perlu juara itu sudah diungkapkan oleh Pak Ketua, Pak Erick Thohir, kita harus bisa, karena 6 kali kita ke final sejauh ini di Piala AFF sebelumnya ya kita tidak pernah mencetak gelar atau jadi juara di Piala Asian Cup ini atau AFF ya. Kita terakhir tahun 2020 nggak salah ya, kita ke final kalah dari Thailand dengan agregat 6-2 ketika itu ya, di saat bermain di Singapura. Dan ini akan menjadi juga sebuah ujian besar bagi STY untuk membawa tim muda kita menjadi juara pertama kali. Kalau ini bisa menjadi juara, nah top. STY adalah pelatih pertama yang mampu menghantar Indonesia juara. Walaupun banyak orang yang bilang ini Piala Ciki, nggak perlu diperdebatkan atau menjadi satu perhatian, karena kita kan sudah bermain di level yang lebih tinggi. Apalagi kita sebagai negara satu-satunya di Asia Tenggara yang mewakili lolos sampai putaran ketiga di Piala Dunia zona Asia. Tidak ada Thailand, tidak ada Filipina, tidak ada Vietnam, tidak ada Singapura, tidak ada Malaysia. Di sana hanya Indonesia yang membawa kekuatan dari Asia Tenggara bertarung di putaran ketiga ya di Piala Dunia. Jadi ini suatu kebanggaan, sehingga kita juga harus berpikir ke Asia, ngapain di Asia, tapi tidak ya. Tetap kita harus melihat ini ikut sesuai dengan apa yang ada saat ini, di mana kita mempersiapkan diri juga dengan baik. Sekarang tim ada di Bali untuk memulai TC di sana. Mungkin ada seminggu lebih sebelum kita akan bersiap menuju ke Myanmar ya untuk bertanding melawan Myanmar. Jadi STY juga harus mempersiapkan ini dengan baik, karena kita bukan hanya jadi penghibur, pelengkap saja walaupun dengan tim muda, tapi kita dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik ya. Kita tidak boleh hanya sampai di fase grup, akan sangat tidak bagus mungkin bagi STY, sehingga kita harus bisa lolos ke semifinal, melaju ke final dan berharap menjadi juara. Nah, kalau STY mampu menjegal Vietnam, maka habis sudah Kim Sang-suk sebagai pelatih untuk out. Bagi Vietnam, mereka tuh serius sekali teman-teman, karena mereka tuh bersiap di Korea sejak Sabtu lalu, mungkin 23 November lalu mereka sudah berangkat ke Korea. Ini karena menganggap Piala AFF atau Asian Cup ini penting buat mereka. Mereka berlatih dengan luar biasa di Korea sampai mungkin pada tanggal 3 ya, tanggal 3 Desember mereka akan berlatih sebelum kembali dan mempersiapkan diri untuk bermain di fase grup. Jadi bisa dilihat kan bagaimana persiapan mereka, padahal ini hanya Piala ya Asian Cup, tapi mereka anggap penting. Mereka ingin menjadi juara juga setelah Thailand mengambil 2 edisi terakhir juara, jadi mereka ingin membalas juga kekalahan dari Thailand. Tapi sebelum itu mereka harus bisa melewati Indonesia, karena kalau lawan Indonesia mereka akan menjadi runner up, akan ketemu Thailand. Dianggap bagi Vietnam ini akan sulit, karena mereka sudah coba kan dalam 2 edisi terakhir untuk bisa mengalahkan Thailand, susah. Bahkan dalam pertandingan persahabatan mereka gagal di kandang untuk bisa mengalahkan Thailand. Thailand tampil dengan tim ya seadanya aja, mungkin tim muda Thailand, tapi mereka pun gagal untuk mengalahkan Thailand, kalah dengan 1-2, sehingga mereka akan menghindar Thailand tentunya ya, sehingga mereka membidik adalah tim asuhan STY ini, karena menang dengan berapapun skor, mau 1-0, 2-1, itu cukup buat mereka untuk menjadi juara grup, karena mereka anggap Laos yang mereka akan hadapi nantinya, Myanmar, kemudian Filipina, itu mereka akan lewat, akan ambil.
Sama juga mereka memperkirakan bahwa Indonesia juga akan menang melawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Makanya duel seru itu akan terjadi di Vietro, ya, di Vietri ini, ya, di Putong provinsi, ya, menjadi partai yang ditunggu-tunggu tentunya, baik buat pencinta sepak bola kita dan juga lagi penggemar sepak bola Vietnam yang begitu penasaran ingin mengalahkan Indonesia setelah 3 laga terakhir mereka dibuat tak berdaya, tak berkutik menghadapi tim asuhan STY. Makanya kita akan tunggu teman-teman, ya, duel antara Vietnam dan Indonesia ini, dan apakah STY akan mampu menendang Kim Sang-suk sebagai pelatih untuk keluar ketika mereka gagal untuk melaju ke final nantinya. Kalau mereka bisa menjadi runner up grup B, ketemu Thailand dan out, maka selesai sudah. Nah, kita akan tunggu, ya, kita saksikan, karena STY juga akan mempersiapkan tim ini di bulan Maret tahun depan menghadapi Australia dan Bahrain, ya, untuk lanjutan grup C pra Piala Dunia. Dengan saya Bung Ropan, ciao.